Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Setelah di video kemarin kita membahas tentang gelombang berjalan. Nah, mari kita mulai saja dengan soal yang pertama. Suatu gelombang stasioner mempunyai persamaan Y sama dengan 0,4 cos 5 πx sin 40 pt dengan X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Hitunglah amplitudo gelombang, frekuensi gelombang, panjang gelombang, cepat rambat gelombang, dan jarak antara simpul ketiga dari ujung bebas. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Mari perhatikan penjelasannya dengan seksama. Ini merupakan gelombang stasioner ujung bebas. Kenapa? Karena dimulai dari cos dan diakhiri dengan sin. Jadi, kita dapat buatkan bahwa persamaan simpangan gelombang stasioner ujung bebas adalah Y sama dengan 2A cos kx sin omega T. Kita tuliskan ulang persamaan di soal kita, yaitu Y sama dengan 0,4 cos 5πx sin 40 pt. Maka dari bentuk ini kita dapat definisikan bahwa 2A, kx, dan omega T masing-masingnya adalah 0,4, 5pi, dan 40pi. Maka ketika kita buatkan dalam bentuk persamaan gelombang stasionernya, 2A sama dengan 0,4, maka A sama dengan 0,4 dibagi 2, yaitu 0,2 meter. Lalu dari persamaan berikutnya, yaitu omega, kita dapat tentukan frekuensi dengan menggunakan persamaan 2πf. Nah, omeganya 40pi. Jadi 2pi per 40pi sama dengan 0,05 Hz. Berikutnya dari K, kita dapat tentukan lambda. Persamaannya adalah K sama dengan 2pi per lambda. Lambda sama dengan 2pi per K. K-nya tinggal kita ganti dengan 5pi, maka kita akan dapatkan 0,4 meter. Lalu kita akan hitung cepat rambat gelombang dengan persamaan V sama dengan lambda dikali F. Nah, lambda dan F-nya sudah kita dapatkan, maka tinggal kita kali dan kita dapatkan hasilnya 0,02 meter per sekon. Berikutnya kita akan menentukan jarak simpul ketiga dari ujung bebas. Karena gelombang stasioner ujung bebas yang pertama kali kita bertemu adalah titik perut. Jadi ini perut, kita gambarkan dulu perut, simpul, begitu ya, sampai ke simpul ketiga. Maka kita hitung berapa lambda yang terbentuk. Jadi kita mulai dari sini. Ini terbentuknya adalah 1/4 lambda. Kemudian dari simpul 1 ke simpul 3 itu adalah 1 lambda. Kamu bisa lihat di gambar ini adalah gelombang yang berwarna biru. Nah, ini adalah jarak simpul ketiga. Jadi ini ada 1/4 lambda, kemudian yang ini adalah 1 lambda, 1 bukit, 1 lembah. Sehingga lambda yang terbentuk adalah 5/4. Bisa kamu peroleh dari 1/4 ditambah 1. Jadinya 5/4 lambda. Sementara lambda sudah kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya yang tadi, yaitu dari K sama dengan 2pi per lambda. Didapatkan angka 0,4, sehingga 5 dikali 0,4 dibagi 4 kita dapatkan 0,5 meter. Jadi jarak simpul ketiga dari ujung bebas adalah sejauh 0,5 meter. Begitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua.
Seutas kawat yang panjangnya 100 cm direntangkan horizontal. Salah satu ujungnya digetarkan harmonik naik turun dengan frekuensi 1/8 Hz dan amplitudo 16 cm. Sedangkan ujung lainnya terikat kuat. Gelombang tersebut merambat ke kanan dengan cepat rambat 4,5 cm per sekon. Tentukan letak simpul keempat dan letak perut ketiga dari titik asal getaran. Nah, dari soal ini kita harus tentukan dulu gelombangnya adalah ujung terikat apa ujung bebas. Di sini disebutkan terikat kuat, maka tentu gelombangnya adalah gelombang stasioner ujung terikat. Lalu kita lihat dulu soalnya. Yang di sini letak simpul keempat, yang B letak perut ketiga, tapi ada tambahan dari titik asal getaran. Nah, jadi kedua soal ini nanti terdapat sedikit perbedaan dari cara menyelesaikannya. Tapi tidak apa-apa, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kali yang perlu kita gambarkan adalah letak simpul keempatnya. Nah, karena ini ujung terikat, maka yang kita bertemu pertama kali adalah simpul. Jadi kita gambarkan sampai simpul keempat. Kamu bisa sudah tentukan dengan benar bahwa lambda yang terbentuk adalah 1 lambda ditambah setengah lambda, ya. Namun sebelumnya kita harus menghitung dulu berapa lambdanya. Nah, untuk menghitung lambda kita gunakan persamaan V sama dengan lambda dikali F. Dengan V-nya adalah 4,5 cm dan frekuensinya adalah 1/8 Hz. Oke, nah mari kita mulai. V sama dengan lambda dikali F. Nah, lambda sama dengan V per F. Nah, sekarang kita tinggal kalikan dan kita dapatkan hasilnya 36 cm. Jadi kalau misalnya kita tidak ingin mengubah satuan, kemudian di soal juga tidak diminta harus mengubah satuan, maka satuannya kita tetapkan saja dalam cm. Tapi kalau diminta ubah, kamu harus mengubah cm ke meter, ya. Nah, soal ini tidak diminta, maka tetap satuannya dalam senti. Setelah kita dapatkan lambdanya 36 cm, maka kita hitung jarak simpul keempat dari ujung pantulnya. Nah, seperti ini. Jadi 3/2 lambda yang terbentuk gelombangnya, sementara lambdanya adalah 36, sehingga kita dapatkan angka 54 cm. Nah, kesimpulannya adalah letak simpul keempat adalah 54 cm dari ujung terikat. Berikutnya, letak perut ketiga dari titik asal getaran. Nah, ini asal getarannya. Nah, sementara letak perut ketiganya kalau kita gambarkan, oke. Nah, ini adalah perut 1, ini adalah perut kedua, dan yang ini adalah perut ketiga. Nah, berapa lambda yang terbentuk? Bisa kita lihat dari yang berwarna biru gelap ini. 1 lambda ditambah 1/4 lambda. Jadinya 5/4 lambda. Dengan lambda adalah 36 cm, sehingga diperoleh 45 cm. Nah, apakah 45 cm ini merupakan hasilnya, hasil perhitungannya? Belum, karena 45 ini adalah jarak perut ketiga dari ujung pantul. Sementara yang diminta di soal kita adalah dari titik asal getaran. Nah, bagaimana caranya? Ternyata letak perut ketiga dari titik asal getaran, kita ketahui tadi kan panjang talinya ada berapa? Ada 100 cm. Maka 100 cm-nya kita kurang dengan 45, sehingga hasilnya adalah 55 cm. Jika kita gambarkan, bentuknya seperti ini. Nah, yang ini adalah yang 45 cm, sementara kalau dari asal getaran adalah 55 cm. Nah, mudah bukan? Nah, demikian saja video kita kali ini. Kita sudah menyelesaikan contoh soal gelombang berjalan dan juga contoh soal gelombang berdiri. Semoga bisa bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.